Saudara-saudara, memang tema kita adalah sukses dengan mengoptimalkan pikiran. Tadi dengan baik sekali Pak Utomo sudah membahas tentang apa itu sukses. Ya, sampai sukses dengan ingin miskin. Wah, saya yang dijadikan contoh. Ya, tidak masalah lah. Ya, karena memang itu contoh yang baik sekali. Nah, tadi sudah ada beberapa contoh sukses. Saya hanya akan mencoba menambahkan sedikit. Ada sukses dari sudut yang berbeda. Bahwa sukses itu kadang bukan karena tercapainya satu tujuan. Tetapi sukses itu adalah ketika seseorang berani mengatasi kesulitan dalam mencapai tujuan. Jadi misalnya, Anda sebagai mahasiswa, suksesnya bukan pada saat Anda di wisuda, tetapi suksesnya ketika Anda berani mengalami kesulitan di dalam proses belajar selama pendidikan. Jadi ujian gagal, nyoba lagi. Ujian gagal lagi, berani coba lagi, berani lagi, berani usaha, usaha, terus itu yang mungkin kita lebih mengenal juga yang disebut sukses. Jadi sukses adalah aktivitas. Aktivitas untuk mencapai sesuatu tanpa kenal rasa takut, tanpa kenal rasa putus asa, tetapi selalu berjuang. Bahkan kalau bisa menjadikan semua kegagalan yang sudah kita alami itu sebagai pelajaran. Sehingga kalau Anda membaca riwayat Thomas Alva Edison, beliau menemukan kawat dengan bahan logam tertentu sebagai bahan dasar untuk pembuatan lampu listrik, itu setelah mencoba 3.000 jenis bahan. Dicoba lagi, gagal lagi, tidak bisa hidup, tidak bisa menyala. Coba lagi, putus, tidak bisa. Tetapi beliau coba terus. Dan akhirnya, beliau bisa menemukan logam itu. 3.000 jenis barang yang dicoba sebelumnya, itu beliau menyebut sebagai alat pelajaran. Bahwa saya sekarang sudah tahu bahwa di dalam dunia ini ada 3.000 jenis barang yang belum bisa dipergunakan sebagai bahan pembuat lampu listrik. Nah, dalam hal ini beliau sukses karena mau mencoba, terus dicoba dan akhirnya ketemu. Kalau di dalam beberapa yang mempelajari riwayat Buddha, maka ini juga akan ketahuan. 6 tahun lamanya berjuang di dalam meditasi. Sebetulnya ini adalah usaha untuk mencapai atau yang disebut kesuksesan ini. Nyoba cara ini gagal, terus belajar lagi. Coba cara ini gagal, belajar lagi. Coba cara ini gagal, sampai 6 tahun. Ini juga salah satu bentuk kesuksesan. Sehingga kalau tadi Pak Utomo menawarkan ada 4 jenis sukses, ya, saya menawarkan 1 saja, sehingga nanti Anda mendapat 5 penawaran, ya, yaitu bahwa sukses adalah keberanian seseorang untuk mengatasi segala macam kesulitan, sehingga kesuksesan ini bisa dimiliki juga oleh anak kecil. Ketika anak kecil mau belajar berjalan, dia jatuh, dia usaha lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, usaha lagi berdiri, jatuh lagi, usaha lagi, jatuh lagi, usaha lagi, sampai akhirnya bisa berjalan. Nah, proses keberanian terus berjalan, keberanian bangkit dikala gagal, inilah yang disebut sukses. Ada motivasi, ada juga perjuangan. Nah, sekarang bagaimana mengoptimalkan pikiran? Kesuksesan ini bisa dicapai dengan mengoptimalkan pikiran. Apa ini sebetulnya?
hal yang utama untuk bisa sukses dengan pikiran yang optimal adalah memahami tujuan suatu perbuatan itu sendiri. Jadi kalau sekarang anak kecil tadi kan dilatih ya, misalnya mau jalan, jatuh, bangkitkan lagi, jatuh, dibangkitkan lagi. Kadang-kadang malah diiming-imingi. Ya, jadi misalnya diiming-imingi mainan, diiming-imingi makanan. Biasanya juga ibu-ibu kalau saya melihat melatih anak kecil, dia berdiri di ujung jalan. Ini mungkin mudah-mudahan tidak salah, karena saya sesungguhnya adalah 90% teori, 10% praktek. Kalau Pak Utomo tadi banyak praktek dan teori, Bu, macam-macam. Saya 90% teori karena saya tidak punya anak, apalagi yang lain-lain. Nah, jadi saya teorinya begitu. 10% saya mengamati. Saya lihat seorang ibu kalau mendidik anak berjalan, itu dia jongkok di ujung sini, kemudian anaknya di sebelah sana. Ya, betul ya Ibu? Betul ya? Nah, dia menjadikan dirinya sebagai tujuan. Tujuan anaknya untuk belajar berjalan. Nah, kemudian dia membukakan tangan, anaknya ini mencoba maju. Nah, nanti kalau anaknya merangkak, ibunya setengah tegak. Sehingga nanti anak itu terpaksa harus berdiri. Terpaksa harus berjalan. Nah, jatuh, dicoba lagi, coba lagi. Akhirnya anak itu bisa berjalan. Sehingga supaya pikiran bisa optimal, kita harus punya tujuan. Apa saja yang harus kita lakukan, itu tentu harus ada tujuannya. Anda duduk ke sini tentu harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, Anda bisa bingung sampai di sini. Aku ngapain ya tadi ke sini nih? Apa tadi aku berpikir ya mau nyampe sini? Jadi harus punya tujuan. Nah, yang kedua, ini hal yang bagus sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Utomo adalah kita punya indriya. Yang tadi sudah dibahas dengan baik juga oleh Pak Haryanto, mengembangkan kesadaran. Indriya kita ini memang seperti jendela untuk melihat objek-objek yang berada di luar kita.